هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. أراكم تانية في هذا الموقع الذي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور الكرام, نهاركم طيب وأسأل الله نهاركم بكل خير إن شاء الله. Pada kesempatan siang hari ini kita akan diskusi bersama tentang penilaian kualitas hasil terjemahan ya. بعد أن تحدثنا عن العناصر والخطوات والنظريات فحان الموعد نحن نتحدث عن تقويم النصوص المترجمة وألا تكون هذا المحور هو ختاما للمحاور السابقة إن شاء الله. Setelah kita mempelajari tentang teori langkah-langkah berbagai macam dan jenis penerjemahan, maka saat ini kita berbicara tentang penilaian atau kualitas hasil terjemahan ya. Dan semoga ini menjadi penutup dari pembahasan tentang terjemah-terjemah sebelumnya. لماذا ينبغي أن نعتني بالتقويم النصوص المترجمة? Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Naam, muqaddimatan lihadzal 'ard. Karena seorang penerjemah tidak hanya bertanggung jawab untuk mengalihbahasakan sebuah naskah, ya, tetapi dia juga perlu berperan sebagai pengamat dan mengevaluasi hasil terjemahannya. Layaknya seorang penulis yang harus selalu mengupgrade teknik penulisannya, seorang penerjemah juga begitu, harus selalu memperhatikan hasil terjemahannya. Namun permasalahannya, penerjemah secara psikologis menilai bahwasannya hasil terjemahannya itu ya sudah itu yang paling baik baginya, ya, karena skala psikologis seperti itu. Ya. Di sini letak masalahnya. Oleh karena itu, bagaimana kita mencarikan solusi, ya nanti kita akan bahas solusinya secara langsung. Ini sekedar mukaddimah. Dalam melakukan evaluasi penerjemah ada 3 poin pokok yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah tingkat keakuratan hasil teks terjemahan tersebut. Yang kedua adalah tingkat kejelasan hasil teks terjemahan dan yang ketiga adalah tingkat kewajaran teks yang diterjemahkan tersebut. Apa saja titik pokok yang dibahas pada 3 poin tersebut ya, kita akan bahas secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, adapun pada taraf tingkat keakuratan au ma yusamma bi at-tarjamah ad-dhabita, yang perlu direnungkan adalah apakah pembaca sasaran atau yang membaca penikmat hasil terjemahan tersebut memahami teks hasil terjemahan tersebut dengan baik. Nah, dalam hal ini teks kita suguhkan kepada orang lain yang pakar di bidangnya dan ahli dalam bidang tersebut untuk menikmati hasil teks terjemahan kita. Yang kedua, apakah makna yang ditangkap dalam bahasa sumber itu sama dengan makna yang ditangkap dalam bahasa pembaca atau tidak. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika teks itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari Arab ke Indonesia, apakah dia sama ketika dia membaca teks tersebut dalam bahasa aslinya dengan bahasa yang telah diterjemahkannya, apakah sama-sama memahami? Nah, yang ketiga, apakah tidak terjadi penyimpangan atau distorsi makna dalam teks terjemahannya? Misalnya, tentu saja dalam hal ini penerjemah dalam melakukan proses penerjemahannya sering melakukan penambahan, penghilangan, atau perubahan atau informasi dan pesan dan lain sebagainya. Kemungkinan ya seorang penerjemah tanpa sadar ketika proses dalam menerjemahkan itu melakukan penambahan, penghilangan, atau perubahan informasi dan pesan. Nah, ataupun bisa jadi seorang penerjemah melakukan kesalahan ketika mengalih bahasakan atau menganalisis dan menyusun ulang teks terjemahan yang telah diterjemahkan tersebut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dimenungkan ketika kita melakukan evaluasi pada tingkat keakuratan, ya. Yang kedua adalah tingkat kejelasan, au ma yusamma bi at-tarjamah ad-dhabita. Yang perlu direnungkan adalah apakah terjemahannya itu sudah mengkomunikasikan makna yang sama dengan makna yang ada dalam bahasa sumber atau belum. Nah, artinya makna yang ada dalam bahasa sumber itu sama dengan makna yang ada dalam bahasa sasaran atau yang diterjemahkan tersebut. Dan yang paling penting adalah apakah ejaan yang dipakai dalam bahasa penerjemahan itu sudah tepat mengikuti aturan bahasa Indonesia
Apakah fungsi-fungsi kata dalam kalimat itu sudah jelas? Misalnya yang kita terjemahkan adalah Arab ke Indonesia. Apakah hasil terjemahan itu sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan benar atau masih mempertahankan kaidah bahasa sumber? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Atau dalam istilah lain, clarity itu adalah sama dengan readability atau tingkat keadaan dapat dibaca. Artinya teks tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh penikmatnya. Atau dalam hal ini, bahasa sumber yang digunakan adalah bahasa yang elegan, sederhana, dan mudah dipahami. Artinya bahasa hasil terjemahan tersebut tidak bertele-tele. Ya. Selanjutnya, pada tingkat kewajaran yang perlu diperhatikan adalah apakah terjemahannya itu natural atau alami atau tidak. Yang kedua, apakah terjemahannya itu mudah dibaca dan menggunakan tata bahasa dan gaya yang wajar atau lazim sesuai dengan tata bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur BSA. Yang ketiga adalah apakah hasil terjemahannya itu alami atau kaku ya. Maksudnya apakah sudah tepat dalam menentukan pilihan kata ya, titik komanya itu artinya kewajaran ya, atau gaya bahasanya masih mengikuti kaidah bahasa eh, sasarannya. Kalau misalnya Arab ke Indonesia, apakah kaidahnya masih ke Arab-Araban atau sudah bertransformasi ke dalam bahasa Indonesia? Ya, itu. Jadi dalam hal ini penerjemah perlu mengetahui bahwa terjemahannya terasa wajar sehingga pembaca sasaran seolah-olah membaca karangan bukan hasil terjemahan. Jadi terjemah yang baik itu seakan-akan meskipun kita membaca terjemahan tapi koyok seperti dia membaca teks aslinya. Nah, itu terjemahan yang baik. Maka harus menggunakan gaya bahasa yang wajar atau lumrah sesuai dengan bahasa yang menjadi bahasa sasaran tersebut ya. Maka terjemah yang baik adalah terjemahan yang tidak menyadur sifat-sifat bahasa asal ke dalam bahasa pertama. Atau terjemahan itu janganlah mengandung bahasa saduran, yakni terlalu mempertahankan bentuk bahasa sumber sehingga isinya dan kesan beritanya menjadi rusak. Artinya dia terlalu fokus mempertahankan kaidah bahasa sumbernya. Ya. Dia tidak menyasar bahwasanya keterpahaman para penikmat hasil terjemahan yang berbahasa Indonesia tadi. Gitu. Itu 3 poin pokok yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penerjemahan. Nah, adapun jenis-jenis penilaiannya macam-macam ya, ada tingkat keakuratan, ada tingkat keterbacaan. Keterbacaan itu termasuk poin eh, penggunaan spasi, komanya, ukuran hurufnya itu lebih detail lagi atau tingkat keterbacaan atau tingkat kewajaran atau tingkat keterpahaman. Keterpahaman maksudnya kita melakukan sebuah uji responden ya. Bisa ke orang lain atau bisa ke bebas tentang orang lain atau yang kedua dengan bentuk narasi. Artinya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan responden yang menilai. Atau kita responden bebas, artinya dia yang bisa memberikan komentar tanpa ada keterikatan pertanyaan dari kita, si penerjemah tersebut. Ya. Uji keajekan adalah konsistensi, yaitu misalnya ada kata A ya, di bab 1 dia diterjemahkan menjadi A, di bab 2 dia diterjemahkan menjadi B. Lah, itu artinya tidak konsisten dalam menerjemahkan satu kata. Ya, itu. Misalnya dalam konteks A, maktabun dia memaknainya dengan kantor. Tapi dalam konteks bab 2 dia maktabun itu tempat untuk menulis, maksudnya meja. Nah, padahal topiknya itu seharusnya tentang akademisi, yaitu tentang perkantoran tersebut. Nah, misalnya itu hanya contoh. Atau kita bisa melakukan penilaian dengan terjemahan balik. Artinya kita menerjemahkan dari Arab ke Indonesia. Nah, hasilnya Indonesia tersebut kita terjemahkan ke Arab lagi. Kira-kira sama nggak hasil terjemahan Indonesia ke Arab dengan Arab ke Indonesia tadi? Artinya sama nggak hasilnya dengan bahasa sumbernya? Nah, semakin berbeda dengan bahasa sumber, maka tingkat keakuratannya semakin jauh. Nah, gitu. Atau uji pengetahuan dan yang terakhir adalah uji performansi. Nah, itu. Eh contoh daripada at-tarjamah ad-dhabithah yaitu ini saya ambilkan dari
Al-Qur'an ya, karena sudah teruji oleh dewan pakar dan lain sebagainya. Wadhkur rabbaha wasabbih bil asyi wal idkar, dan sebutlah Tuhanmu. Lah maksudnya di situ adalah nama Tuhanmu, tapi dalam terjemahan itu ditambahi kathiran, wadhkur rabbaka sebanyak-banyaknya, wasabbih bil asyi wal idkar, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Ya, maksudnya wasabbih itu maksudnya tidak diartikan dan sucikanlah Allah ya, wasabbaha yaitu maha suci Allah, bukan gitu, tapi karena dalam Indonesia tasbih itu ya mengucapkan subhanallah, maka diterjemahkan dengan serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari itu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Wa 'alallahi itu ada kata pentakyidannya, Allah itu benar-benar hanya atas Allah saja itu. Maka di situ ada tambahan kata-kata saja ya dalam versi terjemahan Al-Qur'an Kemenak itu. Karena itu hendaklah karena Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, karena mungkin di ayat sebelumnya menggunakan kata-kata syarat, maka di closing dengan karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Bukan kok orang-orang yang beriman, tapi langsung saja orang mukmin yang bertawakal ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, fa'buduhu, karena itu sembahlah Dia, maka sembahlah Dia. Nah, itu bisa saja, tapi mungkin karena komunikasinya biar terjadi atas ke bawah, maka harus ada karena itu sembahlah Dia itu. Nah, selanjutnya mungkin atal jama'al wadhihah bisa kita ambil sampel seperti ini, fabasyir wabasyirhum, bukan wawunya dibuang ya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang sangat pedih. Penerjemahan frase menjadi klausa, artinya satu pola kalimat menjadi dua pola kalimat. Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang sangat pedih. Mereka akan mendapatkan siksa. Nah, siksa yang pedih. Nah, maksudnya itu menerima siksa yang pedih. Itu bahasa yang mungkin lebih jelasnya seperti itu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan atau hari akhir ya. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ya'muruna bil Nah, di sini terjadi pemakaian tanda koma, pengulangan subjek mereka dan lain sebagainya. Termasuk hari penghabisan juga kalau dimaknai hari akhir ya terakhirnya kapan? Nah, maka hari penghabisan sudah habis pada waktu itu. Ya. Maka bisa yang manapun bisa menikmati hasil terjemahan itu. Maka tingkat kejelasan. Mungkin tingkat kewajaran atau tabii ya. Misal kita ambilkan dari surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang umum. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lah, kata-kata lam yalid walam yulad dipilihkan, dia tidak beranak dan pula tidak diperanakkan. Nah, di situ terjadi penelitian ya di antara para penerjemah kata lam yalid walam yulad. Soalnya walada yalidu itu kan melahirkan ya, mengandung, bukan beranak. Kalau beranak, tapi entah kenapa dipilihkan kata seperti ini, tentu ada pertimbangan sendiri dari Lajnah Pentaskeh terjemah mushaf tersebut. Seharusnya kan lam yalid walam yulad, dia tidak eh, meng, apa hmm, apa namanya dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Nah, itu maksudnya. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tapi di sini dipilih tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mungkin lebih terkesan nature atau lebih terkesan alami dan lain sebagainya. Itu ya. Sebagai penutup ya, semakin banyak seorang penerjemah melakukan evaluasi terhadap hasilnya, maka tingkat keterjemahan itu semakin bagus.
Maka bila dalam kita menerjemahkan ada 20 kata dan kita temukan ada 4 kata yang secara makna referensial kurang tepat, berarti mungkin tingkat terjemahan kita nilainya 80%. Nah, gampangnya seperti itu. Maka semakin sering melakukan evaluasi, dia juga merasakan terjemahannya juga akan semakin bagus, dan penerjemah juga semakin tahu di mana titik kekurangannya dalam menerjemahkan tersebut. Dan sebagai penutup, teks terjemahan bukanlah karangan kreatif penerjemah, artinya penerjemah perlu bersikap netral dan mengalih bahasakan teks penulis asli. Akan tetapi, penerjemah perlu kreatif dalam mengelola dan mengembangkan kualitas terjemahan mereka. Ya. Ashkurukum ala, saya kira cukup sampai di sini. Ashkurukum ala husnil insat wal mutaba'ah. Tamaniyati daiman lakum bitaufiq wan najah. Wa dumtum fi khairin wa afiyatin insyaallah. Salamullahi alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.